Teksturnya garing di luar, lembut di dalam, tampilan kue ini cantik banget, apalagi diisi dengan coklat hazelnut, bikin kue ini makin nikmat. Kue ini tuh lagi viral banget, penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita buat bareng-bareng. Assalamualaikum, hello friends, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel. Hari ini kita buat resep yang lagi viral ya. Langsung aja, ini ada air sebanyak 250 ml, gula pasir 40 gram, seperempat sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan margarin 50 gram. Dan selanjutnya langsung aja dimasak, masak di api kecil aja sampai margarin dan gulanya larut. Untuk gula ya, sesuai selera aja friends. Di sini aku buatnya nggak terlalu manis banget karena nanti kuenya kan mau diisi ya. Oke, ini sudah larut margarin dan gulanya. Kemudian langsung aja masukkan tepung terigu pro sedang sebanyak 200 gram. Ini airnya nggak perlu mendidih, tapi panas ya friends. Aduk terus sampai menjadi adonan. Di tahap ini harus terus diaduk ya friends, sampai benar-benar kalis dan kadar air di tepung ini benar-benar kering ya. Masak di api kecil aja supaya nanti hasilnya maksimal. Nah, ini sudah mulai mengering ya, kadar airnya sudah menyusut. Semakin menyusut, nggak lengket di wajan seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai, kita buat adonannya. Selanjutnya dipindahkan ke mangkok seperti ini sambil menunggu hangat ya. Ini aku ulen sebentar. Oke, ini aku lebar-lebarin ya untuk adonannya supaya cepat menghangat. Nah, setelah menghangat, ini hangat-hangat kuku ya friends, ulen lagi sebentar, kemudian tambahkan 1 butir telur, aduk sampai dengan benar-benar ngeblend antara telur dan adonan. Ini agak sedikit lama ya friends, kalau mau boleh pakai mixer ya supaya lebih cepat. Jadi buat adonan ini teksturnya padat ya, supaya mudah untuk dicetak. Kue ini tuh cocok banget untuk dijadikan jualan sebab modalnya itu minim banget ya friends, hanya tepung, margarin, dan telur. Oke, sudah selesai aku ngaduknya seperti ini ya untuk adonannya. Kemudian langsung aja mau aku masukkan ke plastik segitiga atau piping bag. Masukin adonannya jangan terlalu penuh ya friends supaya nanti gampang kita mencetaknya. Nah seperti ini aja, cukup. Kemudian gunting ujungnya lumayan lebar ya. Nah buat kue ini butuh spuit ya, aku pakai spuit seperti ini aja. Kemudian aku masukkan spuitnya ke piping bag, aku lubangin ujungnya. Kemudian aku masukkan adonannya, nah seperti ini. Tuh keluar kan? Mulai mencetak aku pakai kertas roti, kemudian aku taburi tepung terigu supaya nggak lengket. Nah seperti ini untuk cara cetaknya friends. Ini aku cetak seukuran jari kelingking ya. Kemudian dibuat 2 layer atau 2 tumpuk seperti ini. Rapikan sisi-sisinya supaya nanti hasilnya cantik ya. Nah seperti ini. Untuk spatula boleh dikasih minyak ya supaya nggak lengket. Sebab ini adonannya lengket ya friends. Nih seperti ini. Nah untuk kertas roti atau baking paper, kalau yang nggak punya boleh pakai kertas nasi itu ya friends. Kasih aja tepung terigu, ditaburi gitu, insya Allah nggak lengket. Gimana? Mudah kan cara buatnya? Ini tuh bahannya murce, super murce. Cuman 3 bahan sudah bisa jadi kue seenak ini. Buat kuenya ini harus 2 layer ya, seperti ini atau 2 tumpuk supaya nanti hasilnya kopong di dalam. Oke, rapikan sisi-sisinya supaya hasilnya cantik. Next, langsung aja digoreng di api sedang cenderung kecil aja dan pelan-pelan ya masukinnya friends.
Ini tuh aromanya wangi banget, padahal baru dimasukin ke minyak ya. Ini tuh aroma vanilinya dan margarinnya itu wangi banget. Oke, ini sudah golden brown, berarti sudah mateng ya friends. Kemudian aku angkat. Dari aroma dan tampilannya menandakan kalau kue ini enak banget. Seperti ini hasilnya ya. Satu resep ini menghasilkan 10 piece. Nah, untuk isiannya aku pakai selai coklat hazelnut seperti ini ya. Berhubung selainya ini cukup padat, mau aku tim dulu ya supaya agak sedikit mencair. Aku pakai minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Untuk selainya 6 sendok makan. Nah, seperti ini hasilnya friends. Jadi nggak padat ya. Jadi mudah nanti kalau diisi ke kuenya. Oke, langsung aja kita isi kuenya dengan coklat hazelnut tadi. Ini aku lubangin pakai sumpit. Kemudian isikan coklat hazelnutnya sampai penuh ya friends. Untuk filling atau isian bebas, mau pakai filling apa, filling keju juga boleh, filling coklat juga boleh, atau mau pakai glaze juga boleh. Sesuaikan dengan selera aja friends. Nah, yang lagi bingung mau cari ide jualan apa, boleh deh nyoba jualan ini ya. Mau dijual di kantin atau di warung depan rumah, boleh banget. Ini tuh enak banget. Seperti ini tampilannya friends. Oke, sekarang kita buka ya. Gimana sih dalamnya? Tuh kan, baru dibuka coklatnya sudah meleleh. Tuh, dalamnya kopong ya. Jadi garing di luar, lembut di dalam ya friends. Nih, seperti ini. Definisi kue ini yang pastinya enak banget, garing di luar, lembut di dalam, jadi dalamnya itu kopong dan masih sedikit basah gitu ya friends. Untuk manisnya pas. Ada sedikit tips untuk buat kue ini, untuk adonan, pastikan adonan akhir itu benar-benar kering dan seperti sedikit berkulit gitu ya friends. Artinya kadar airnya itu sudah nggak ada sama sekali. Karena kalau masih lembek akan mempengaruhi saat kita mencetak. Untuk penambahan telur sebaiknya masukkan dulu 1 telur, aduk dulu sampai benar-benar kita tahu adonan itu pas atau belum. Karena kelembapan tepung itu berbeda-beda ya friends. Jadi sekiranya kalau adonan itu masih keras, boleh ditambahkan 1 telur lagi. Jangan seperti adonan di atas ini ya, aku langsung kasih 2 telur dan hasilnya encer. Untuk harga jual bisa dijual di harga 3.000 atau 4.000 ya friends, atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Oke, terima kasih untuk yang sudah menemani aku masak. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih juga untuk segala supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.